Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hartin di channel Mat SH, channel yang membahas tentang seputar matematika. Sebelum kalian masuk ke pembahasan, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Kemudian jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Nah, dalam pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang trik cara cepat tes TUI CPNS yang sering banget keluar. Pastinya dengan trik-trik supaya cepat diselesaikan dan mudah dipahami juga. Oke, langsung aja dari nomor 1, dari soal nomor 1 di sini ada nilai dari akar 3, akar 3, akar 3, akar 3 dan seterusnya adalah. Nah, kalau misalkan ada soal tipenya seperti ini yang di dalam akar itu dia hanya angka, jadi misalkan di akar 3, akar 3, akar 3 dan akarnya itu sama, maka nilainya yaitu angka yang di dalam akar. Yang di dalam akar berapa? 3. Berarti jawabannya langsung aja 3 gitu ya. Jadi kuncinya di sini, trik cepatnya di sini adalah nilai yang ada di dalam akar. Jadi nanti kalau misalkan ada soal akar dari, misalkan nih akar dari 5, kemudian akar 5, akar 5, akar 5 dan seterusnya, maka nilainya adalah angka itu sendiri gitu. Nah, oke, kalau untuk asal muasalnya dari mana Kak? Kalau untuk asal muasalnya itu sebenarnya ini kita misalkan ya. Jadi sebenarnya itu caranya dari sini. Kita misalkan P itu akar dari 3, akar 3, akar 3, akar 3 dan seterusnya gini ya. Ini kita misalkan P. Nah, kemudian supaya ini akarnya hilang, kita kuadratkan. Jadi P kuadrat sama dengan akarnya yang paling luar hilang, berarti 3 akar. Ini kan masih tetap ya. Nah, sedangkan ini itu kan sama aja dengan P juga ya, berarti P kuadrat sama dengan 3P. Nah, ini kalau misalkan kita pindah ruas, 3P sama dengan 0. Ini kalau difaktorkan, P min 3 sama dengan 0, berarti P sama dengan 0 atau P sama dengan 3. Yang memenuhi adalah P sama dengan 3 gitu ya. Jadi jawabannya adalah angka itu sendiri. Jadi nanti kalau ada soal tipe seperti ini, akar dari 5, akar 5, akar 5, akar 5, akar 5 dan seterusnya, maka clue-nya yaitu angka yang clue jawabannya yaitu lihat angka yang di dalam akar, atau jawabannya yaitu nilai itu sendiri. Maka jawabannya ini adalah 5, kalau ini jawabannya adalah 3. Oke, paham ya? Ini trik cepat yang pertama. Trik cepat yang kedua, nilai dari akar 12,5 kuadrat dikurangi 3,5 kuadrat adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita ngerjainnya juga harus menggunakan trik cepat. Kenapa? Karena kalau misalkan kita selesaikan satu-satu, pasti hasilnya akan lama ya. Misalkan kalau cara manual itu kan 12,5 dikuadratin, 3,5 dikuadratin, baru dikurangin, kemudian baru diakarkan. Itu kan kalau cara manual. Nah, sekarang cara cepatnya gimana? Lihat yang di dalam akar. Yang di dalam akar ini adalah sifat dari persamaan kuadrat yang seperti ini. Kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat, ini kan dia bisa diubah menjadi A plus B dikalikan A min B. Nah, berarti nanti kuncinya di sini. Ini dia trik cepatnya. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama aja dengan A plus B dikalikan A min B. Nah, maka kita anggap 12,5 ini dia sebagai A, 3,5 ini dia sebagai B. Maka nilai ini itu sama aja dengan akar dari A plus B, kan A plus B ya. Berarti 12,5 ditambah 3,5 bukan kuadrat ya, dikalikan A dikurangi BA nya yaitu 12,5 dikurangi 3,5. Nah, berarti akar dari ini kan dia dijumlahkan nih, 12,5 tambah 3,5. 12 tambah 5 itu 15, setengah tambah 5, setengah 1 berarti 16 dikalikan ini 12,5 dikurangi 3,5, komanya kan habis nih, 12 dikurangi 3 itu 9. Nah, baru ini kita akarkan satu-satu. Akar dari 16 itu berapa? 4.
4. Akar dari 9 itu berapa? 3. Berarti 4 dikalikan 3 yaitu 12. Oke, ini dia trik yang kedua. Jadi ini harus dihafalkan ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan A min B. Nah, nomor 3, nilai dari 14 plus akar dari 2,25 dibagi 3 adalah, nah, jadi cluenya di sini. Jadi kalian harus hafal yang tadi bentuk bilangan berpangkat ya. Akar dari 225. 225 itu kan dia sama aja dengan 15 kuadrat ya kan? 15 dikuadratin itu dia 225. Jadi kalau misalkan akar dari 2,25 itu sama aja dengan 1,5 karena 1,5 dikuadratin itu 2,25 ya. Jadi cluenya harus hafal akar perpangkatan ya, dari 1 sampai 20 itu harus diakalin supaya nanti kalau ketemu soal-soal seperti ini itu mudah untuk mengerjakan ya. Jadi 14 ditambah akar dari 2,25. 2,25 tadi kan ketemunya 1,5 dibagi 3. Nah, ingat sifat matematika, kalau penjumlahan sama pembagian ini maka harus didahulukan dulu yang pembagian, maka ini harus kita kurungkan ya, dahulukan yang pembagian. Berarti dia 14 ditambah ini dibagi 1,5 dibagi 3 itu 0,5. Jadinya 14 tambah 0,5 sama dengan 14,5. Maka jawabannya yang C. Lanjut nomor 4, nilai dari akar 3 dikurangi 0,11 ditambah akar dari 2 dikurangi 0,56 adalah, nah ini trik cepatnya gimana? Nah, sama, berarti kan kita cari dulu angka yang di dalam akar, ini kan kita kurangi dulu ya. Akar dari 3 dikurangi 0,1, nah ini pengurangannya biasa kan ya, bisa ya. Jadi 3 itu kan sama aja dengan 3,00 dikurangi sama 0,11. Nah ini tinggal dikurangi 1 seperti ini biasa. 10 kurangi 1 9, ini 9 kurangi 1 8, kemudian ini 2 ya, berarti ini tuh sama aja dengan akar 2,89 ditambah akar, nah ini sama 2 dikurangi 0,56. 2 itu kan dia sama aja dengan 2,00 gitu ya. Jadi 2,00 dikurangi 0,56 sama aja dengan 1,44. 1,44. Nah, kalau udah seperti ini gimana? Apakah kita perlu kalkulator juga? Enggak. Nah, kita ingat lagi bilangan berpangkatnya. Jadi bilangan berpangkat itu kalian harus hafal ya, minimal sampai 20 lah ya. Nah, 289 itu berapa sih? Jadi kan bilangan berpangkat 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini juga wajib hafal juga gitu. Ini kalau misalkan dikuadratkan. 15 dikuadratin kan tadi 225. 16 dikuadratin itu 256. Sedangkan 17 dikuadratin itu adalah 289. Nah, ini kan dia akar dari 2,89. Berarti akar dari 2,89 karena 289 itu dia 17 kuadrat, maka akar dari 289 yaitu 1,7. Kemudian ditambah 1,44. 1,44 juga sama. 144 itu sama aja dengan 12 kuadrat. Jadi 12 dikuadratin itu 144. Akar dari 1,44 itu berarti 1,2. Nah, setelah seperti ini tinggal kita jumlahkan biasa. 1,7 ditambah 1,2 yaitu 2,9. Nah, jadi tipsnya di sini kalian harus hafal yang namanya tabel perpangkatan. Kalau untuk pangkat 2 itu minimal 1 sampai 20 itu harus hafal ya. Oke, next. Oke, nomor 5, nilai dari akar 49 per 64 ditambah akar 0,25 per 16. Nah, kalau ada akar bentuk pembagian seperti ini, itu kan nanti tinggal diakarkan satu-satu ya kan. Akar 49 berapa sih? 7 ya kan, 7 kuadrat 49 ya. Dibagi akar dari 64 itu 8 ditambah akar 0,25. Nah, sama 0,25 berarti kalian ingat 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25. Berarti kan akar dari 25 itu kan 5. Sedangkan kalau ada akar 0,25 ya berarti 0,5 dibagi
akar dari 16 itu 4. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja. Karena dia di sini adalah penjumlahan pecahan, maka penyebutnya kan harus sama. Ini kan penyebutnya 8. Nah, supaya ini penyebutnya jadi 8, maka ini harus dikalikan 2. Kalau dikalikan 2, maka atas juga harus dikalikan 2. Nah, jadi 7/8 ditambah 0,5 kalikan 2 itu 1, 8 kali 2 itu 8. Nah, penyebutnya udah sama, berarti pembilangnya aja tinggal dijumlahkan. 7 tambah 1 itu 8, berarti 8/8 sama dengan 1. Maka jawabannya yang A. Nomor 6, nilai dari akar 7/42 kuadrat dibagi 4/6 kuadrat adalah, nah ini triknya itu, kalau misalkan ada akar dari A kuadrat, maka jawabannya adalah A. Akar dari B kuadrat berarti B. Jadi kalau misalkan ada akar, di sini ada kuadrat, kan berarti dia hilang kan? Ini hilang, ini hilang. Ya, berarti dia tinggal 7/42 dibagi 4/6. Sedangkan kalau ada seperti ini, pembagian itu bisa berubah menjadi perkalian, tetapi ini si pembaginya ini harus dibalik. Berarti itu sama aja dengan 7/42 bagi diubah jadi kali, tapi dibalik 6/4. Nah, kemudian tinggal kita sederhanakan aja. Ini 7 sama 42 kan bisa disederhanakan ya. 42 bagi 7 itu 6. Sedangkan 6 sama 6 ini tinggal dicoret aja. Berarti dia sisa 1/4 aja. 1/4 itu sama aja dengan 0,25. Jawabannya yang C. Nomor 7, nilai dari 0,064 pangkat 2/3 ditambah 1,5 kuadrat dikurangi setengah adalah, nah maka cluenya apa ini? 0,064, 64 ini kan bisa diubah menjadi bentuk perpangkatan, ya kan? Berapa pangkat berapa? Nah, kemudian pangkat dipangkatin. Nah, kita punya sifat eksponen. Kalau nanti ada eksponen A pangkat M, A pangkat N, kemudian dia dipangkatin lagi sama N, ya, maka pangkatnya ini dia dikali, berarti A pangkat M dikali N. Nah, kemudian kalau seperti ini 0,064, berarti kan kita harus hafal tabel pangkat bilangan ya, bentuk pangkat bilangan ya. Nah, ingat ini ada tabel pangkat bilangan yang seperti ini harus kalian hafalkan ya. Misalkan nih 1 pangkat 1 1, 1 pangkat 3 berarti 1, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 itu 8, 4 pangkat 2 16, 4 pangkat 2 6, 4 pangkat 3 itu 64. Nah, kalau misalkan ada 0,064, nah 0,064 64, ingat 64 ini kan dia bentuk pangkat 3 dari 4, ya kan? 4 pangkat 3 itu 64. Kalau 0,064 itu kan sama aja dengan 0,4 pangkat 3, 0,4 pangkat 3 gini ya. Jadi kita harus tahu atau hafal bentuk perpangkatan. 0,4 pangkat 3 kemudian dipangkatin lagi sama 2/3 ditambah, nah 1,5 kuadrat. 1,5 kuadrat, nah sama sifat perpangkatan yang pangkat 2. Lihat, kalau misalkan ada 15, ini 15 ya, 15 dipangkatin 2 itu 225. Kalau 1,5 dikuadratin berarti 2,25. Nah, jadi kalau misalkan hafal bentuk perpangkatan itu nanti akan lebih cepat mengerjakan tipe soal yang sejenis seperti ini. 1,5 kuadrat, karena 15 kuadrat itu 225, berarti ini 2,25 dikurangi setengah. Setengah itu berapa? Setengah itu 0,5. Nah, ini kan dia hilang nih ya. Oke. Pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali, berarti dia tinggal 0,4 kuadrat. 0,4 kuadrat ditambah 2,25 dikurangi 0,5. Nah, 0,4 dikuadratin. Nah, 4 kuadrat sendiri, 4 kuadrat sendiri yaitu 16 ya. Berarti kalau ada 0,4 dikuadratin itu berarti 0,16. 0,4 dikuadratin 0,16 ditambah 2,25 dikurangi 0,5. Nah, bentuk penyelesaian seperti ini tinggal kita jumlahkan seperti biasa aja. Nanti yang
apa ini komanya dia harus sejajar ya. Jadi nanti 0,16 ditambah 2,25. Nah, ini kan dia harus sejajar komanya, ditambah ini kan dia 11 1 3 4, kemudian 2,41 dikurang 0,5 ya. Ini komanya harus sejajar ya, dikurangi ini 1, ini 14 kurangi 5 itu 9, ini 2 kurangi 1 tadi ke sini ya, berarti 1,91. Maka jawabannya yang A gitu ya. Nah, bagi yang sering latihan soal-soal seperti ini itu hanya butuh waktu sekian detik ya, cepet banget gitu. Nomor 8, jika X sama dengan akar dari 1/9 plus 1/16 dan Y sama dengan akar 1/9 dikurangi 1/16, maka hubungan antara X sama Y adalah, nah oke, kalau ada soal seperti ini, X ini kan tinggal disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya, ini kan berarti 9 kali 16 gitu ya, nanti tinggal dikalikan aja, kali sini 16 kalikan ke sini, 9 kali ke sini, berarti 16 plus 9. Sedangkan Y itu bentuk seperti ini kan bisa kita akarkan satu-satu. Akar dari 1/9 itu berarti 1/3 dikurangi akar dari 1/16 itu 1/4. Nah, oke, berarti kita kurangkan, samakan penyebutnya kan per 12. 12 bagi 3 4, kalikan 1 4 min 3, 4 kurangi 3 1, berarti 1/12. Nah, sedangkan yang ini akar dari 16 tambah 9 itu 25 dibagi 9 kali 16 ya, kita biarkan aja, tinggal kita akarkan. Akar dari 25 itu 5 dibagi akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, berarti 5/12. Nah, karena Y nya 1/12, kemudian karena X nya itu 5/12, maka yang lebih besar yang mana? Maka yang lebih besar adalah si X. Maka dengan kata lain, X itu lebih besar dari Y, maka jawabannya yaitu yang B. Nomor 9, hasil dari akar 8/12 kuadrat dibagi 9/27 kuadrat. Nah, ini sama seperti soal yang nomor 6 tadi. Jadi kalau ada akar dari A kuadrat, maka jawabannya adalah A. Nah, dengan kata lain kan ini sama ini hilang ya, berarti ini sama ini, akar sama kuadratnya ini hilang. Berarti tinggal 8/12 dibagi 9/27. Nah, lihat kalau ada pembagian seperti ini bisa kita ubah menjadi perkalian, tetapi dibalik angkanya, berarti 8/12 dikali 27/9. Nah, ini udah tinggal diperkecil aja. 8 sama 12 ini sama-sama boleh dibagi 4. 8 dibagi 4 itu 2, 12 bagi 4 itu 3. Kemudian 27 sama 3 ini dibagi bisa 9 ya. 9 sama 9 habis, berarti sisanya 2. Maka jawaban yang sesuai yaitu yang B. Lanjut, soal nomor 10, nilai dari akar kemudian diakarkan lagi 5 kuadrat dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 6 adalah, nah cluenya apa di sini? Jadi kalau misalkan ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, seperti ini ya cluenya ya, berarti A pangkat M plus N, jadi dia pangkatnya ditambah. A pangkat M dikali A pangkat N itu A pangkat M plus N. Nah, karena ini dia dikalikan semua, maka nanti pangkatnya tinggal ditambah. Jadi yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Berarti 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat 3 itu sama aja dengan 5 pangkat 2 plus 5 plus 3. Ya, jadi yang di dalam yang pangkatnya ini tinggal dijumlah aja. Berarti ini sama aja dengan 5 pangkat 2 tambah 5 7, 7 tambah 3 itu 10. Nah, berarti itu sama aja dengan akar, kemudian akar 5 pangkat 10, karena tadi sudah disederhanakan pakai sifat yang A pangkat M dikali A pangkat N itu A pangkat M plus N. Nah, sedangkan akar itu sama aja dengan pangkat setengah. Nah, jadi ini sama aja dengan 5 pangkat 10 dipangkatin setengah, kan sisa akarnya sisa 1 ya, karena setengah ini akar dari yang di dalam. Ini coret-coret 5 ya.
5 pangkat 5. Nah, kemudian tinggal diakarin lagi, berarti 5 pangkat 5 dipangkatin lagi sama setengah. Nah, 5 pangkat 5 dipangkatin setengah itu sama aja dengan berapa nih? 5 pangkat 5 kali setengah ya, berarti 5 setengah ya, 5/2. 5/2 itu berapa? 5/2 itu 2 setengah. 2 setengah itu berarti sama aja dengan 5 pangkat 2 akar 5, ya kan? 5 pangkat 2 akar 5, karena kan dia di sini pangkat 2, yang pangkat setengah itu kan dia akar. Ya, jadinya sama aja dengan 25 akar 5, maka jawabannya yang C. Untuk nomor 11, nilai dari, nah ini dia sama cluenya seperti yang nomor 10 tadi. Kalau misalkan penjumlahan, tadi kalau ada M pangkat M, kalau dia dikali, itu sama aja dengan dijumlah pangkatnya. Sedangkan kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu berarti A pangkat M dikurang N. Berarti dia pangkatnya itu dikurang ya. Jadi kalau dia dikali, ini dijumlah. Kalau kemudian dibagi, berarti ini dikurang. Jadi kalau ada dalam soal yang di dalam akar itu 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2, ini tuh bisa kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 3 ditambah 7. Kenapa ditambah? Karena dia di sini kan dia dikali, kemudian ini dia di kurang, ini dia dibagi ya, soalnya ya dibagi ya, karena dia di sini dibagi. Kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurang, berarti ini dikurang 2, berarti sama aja dengan 3 pangkat 3 tambah 7 10, 10 kurangi 2 itu 8. Nah, berarti sama aja dengan akar, kemudian akar 3 pangkat 8, baru kita selesaikan. Nah, yang di dalam dulu, ini yang di luar kan dia masih kan 3 pangkat 8 dipangkatin sama setengah. Setengah ini dari akar yang di dalam, karena kan akar itu pangkat setengah. Nanti kita coret ya, berarti 3 pangkat 4. Nah, berarti dia tinggal akar dari 3 pangkat 4. Nah, jadi sama aja dengan 3 pangkat 4 dipangkatin sama akar ini kan dia setengah. Berarti 3 pangkat 4 kali setengah itu 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, itu tadi teman-teman trik dan tipsnya untuk mengerjakan TPA, soal-soal TPA, tes potensi akademik yang numerik, biasanya ini sering banget keluar. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih belum paham, silahkan diulangi lagi videonya atau komen di bawah. Nanti insya Allah kakak balas dan kakak bahas kalau ada soal yang ditanyakan. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.